Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Media Pembelajaran Biologi Abad 21, Sumber Belajar Biologi Abad 21, Analisis Keterampilan dan IPK dalam menentukan media dan sumber belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Miftah. Yang pertama adalah pembelajaran biologi abad 21. Pembelajaran dalam konteks mempersiapkan sumber daya manusia abad 21 harus lebih mengacu pada konsep belajar yang dicanangkan oleh Komisi UNESCO dalam wujud The Four Pillars of Education, yaitu yang pertama, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar hidup bersama, sebagai dasar untuk berpartisipasi dan bekerja dengan orang lain dalam keseluruhan aktivitas kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah belajar menjadi diri sendiri. Keterampilan abad 21 adalah yang pertama, life and career skills. Yang kedua adalah learning and innovation skill. Yang ketiga adalah information, media, and technology skill. Untuk media pembelajaran biologi abad 21, media di abad 21 ini adalah media yang mengkombinasikan teknologi, yaitu media digital. Media digital adalah media yang mengintegrasikan teks, efek suara, musik melalui teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ernie Octavia. Selanjutnya yaitu sumber belajar biologi abad 21. Kegiatan pembelajaran di era digital dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana teknologi berbasis komputer merupakan komponen pembelajaran yang mudah diakses dan dapat dipakai untuk menemukan sumber belajar. Perangkat dan koneksi digital memperluas kemampuan siswa yang datang dari berbagai arah. Ada dua bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer, di antaranya yaitu interactive tools dan interactive with others. Yang pertama, interactive tools itu media peralatan interaktif. Misalnya, siswa membaca menemukan sumber belajar melalui sambungan internet di perpustakaan yang menyediakan jaringan nirkabel Wi-Fi untuk membuat catatan dari artikel, koran, atau sumber belajar lain yang diarsipkan. Perangkat nirkabel ini memperluas dan memberikan pengalaman belajar lebih kepada siswa di luar metode non-digital. Yang kedua itu ada interacting with others atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, siswa tingkat sekolah menengah menggunakan wiki untuk berinteraksi dengan mahasiswa yang menanggapi kegiatan penulis mereka. Sementara siswa peserta didik mengunggah podcast wawancara dengan penulis terkemuka ke situs web kelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Selanjutnya ada analisis materi dan IPK dalam menentukan media dan sumber belajar. Pada gambar di samping ini menggambarkan ada rangkaian kegiatan dalam menganalisis kompetensi untuk menjabarkan IPK dan materi dari suatu KD, baik untuk KD KI 3 maupun KD KI 4. Analisis kompetensi dan pengembangan IPK dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama,
Kutip pasangan kompetensi dasar atau KD, misalnya untuk biologi kelas 10, KD-nya 3.10. Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut, dan KD 4.10 itu untuk menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan siklus biokimia. Yang kedua ada pisahkan kemampuan berpikir yang dinyatakan dengan kata kerja dengan materi. Yang ketiga ada untuk KD 3.10 pada biologi. Sebelumnya itu menganalisis peserta didik harus memiliki kompetensi sebelumnya, antara lain menyebutkan atau mengidentifikasi, menjelaskan, dan menentukan. Untuk KD 4.10, sebelum menyajikan, peserta didik harus memiliki pengalaman belajar, merancang, dan membuat. Yang keempat, yaitu dari uraian materi yang ada dalam KD, terdapat beberapa istilah atau materi dasar atau esensial yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik, yaitu seperti komponen ekosistem, aliran energi, daur biogeokimia, interaksi dalam ekosistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Selanjutnya, dari penjelasan di sebelumnya dapat dibuat tabel seperti tabel berikut. Tabel tahap kemampuan berpikir. Itu ada 3 tabel, ada kompetensi, itu ada 3.0 itu menganalisis, dan 4.0 itu mensimulasikan. Nah, kata kerjanya itu ada mengidentifikasi, menjelaskan, menentukan, menganalisis, dan yang mensimulasikan itu ada membuat dan mensimulasikan. Terus materinya itu ada komponen ekosistem, aliran energi, daur, biogeokimia, interaksi dalam ekosistem. Terus ada interaksi antara komponen ekosistem, jaringan-jaringan makanan, dan siklus biogeokimia. Terus dari tabel di atas itu dapat disusun IPK sebagai berikut. IPK untuk KD 3.10 itu adalah 1.10.1 itu mengidentifikasikan komponen penyusun ekosistem. 1.10.2 itu mendeskripsikan hubungan antara komponen biotik dan abiotik, serta biotik dan biotik lainnya. 1.10.3 itu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang 1.10.4 itu membandingkan daur biogeokimia dalam ekosistem. 1.10.5 menentukan peran mikroorganisme dalam berbagai daur biogeokimia. 1.10.6 menganalisis jenis-jenis interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Untuk IPK untuk KD yang 4.10 itu 4.10.1 membuat bagan interaksi antar komponen ekosistem dan jejaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem. 4.10.2 itu mensimulasikan interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem. Selanjutnya yang 7 menentukan nilai-nilai utama karakter. 5 nilai utama karakter dapat diperkuat dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam memperhatikan indikator nilai sesuai dengan kompetensi dasar. Terima kasih. Sekian presentasi atau penyampaian materi dari kelompok 5. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.